saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, hari ini perenungan firman Tuhan yang akan kita lakukan bersama-sama, saya beri judul Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelumnya saya akan menunjukkan sebuah judul artikel dan juga gambar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah teknologi tahun 2021. Sekarang mobil, kemarin ini kan sempat sudah ada yang mencari pengganti BBM ya atau bensin, yaitu dengan menciptakan atau mendevelop mobil listrik. Nah, sekarang ada fitur baru lagi di dalam mobil, yaitu fitur autopilot. Nah, autopilot ini memungkinkan pengemudinya untuk duduk bersantai tanpa perlu menyetir. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Dan mobil itu akan berjalan dikendalikan oleh sistem kecerdasan artifisial sehingga tetap bisa sampai ke tujuan gitu ya dengan navigasi. Nah, fitur ini bahkan di tahun 2020, ini artikelnya ada di tahun 2020, ini sudah bisa membaca rambu batas kecepatan. Wah, jadi jikalau mobil ini kita kemudikan di jalan tol yang batas kecepatannya adalah 65 km per jam, ya, mobil ini tidak akan melaju melebihi itu sehingga tidak kena tilang seperti itu ya. Ini fitur yang sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah melihat teknologi ini tapi hanya di film-film. Akan tetapi ini nyata. Ini kalau misalkan ya kita bisa beli, ya kita bisa punya mobil yang bisa nyetir sendiri, kita tidak perlu nyetir, seperti itu. Ya, tentunya saya tidak sedang marketing Tesla ya, saya juga kalau Bapak Ibu tanya dealernya di Bandung di mana, saya nggak tahu. Gitu. Jadi ini kalau misalkan mungkin Bapak Ibu tertarik, ya silahkan dicari di internet lebih jauh lagi. Nah, akan tetapi apa sih hubungannya, kenapa saya memunculkan dan menceritakan tentang fitur autopilot ini? Nah, ini masih ada hubungannya dengan perenungan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Januari ini kita sudah membahas satu tema besar mengenai bagaimana kita mengetahui kehendak Allah dan menaatinya. Nah, kita mendengarkan dari khotbah Pak Antoni Nathan bahwa kita perlu meneladani Yesus Kristus yang dia mengenal Bapa, dia mengenal kehendak Bapa dan melakukannya dengan taat sampai mati di kayu salib. Kita juga sudah belajar dari khotbah Bapak Chandra Gunawan bagaimana kita seringkali ini
salah paham akan apa sih kehendak Allah. Dan juga khotbah minggu lalu mengingatkan kita untuk bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita dan perjanjian yang telah Tuhan buat, supaya kita seperti jemaat Smyrna, kita setia sampai akhir hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas bagaimana kita untuk menaati kehendak Allah, untuk mengetahuinya. Kita tentu tidak bisa melakukannya sendirian, karena kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tapi seperti apakah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Nah, apakah jika kita ibaratkan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ini adalah satu, ya kita sering mendengar ya, kita tuh hidup tuh seperti sebuah perjalanan. Lalu apakah ketika kita melakukan perjalanan dengan mobil, nah apakah dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti mobil itu punya autopilot? Artinya ya udah, kita tidak perlu menyetir, kita tidak perlu pegang setir, kita tidak perlu injak rem, injak gas, ya udah kita diam aja. Apakah seperti itu? Nah, mari kita sama-sama akan merenungkan lebih jauh pasal perikop yang barusan kita baca ini. Dari perenungan saya ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari sama-sama mengenai seperti apa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus itu sama dengan melawan keinginan daging. Di ayat yang ke-16 dan ke-17, di sini Paulus mengatakan bahwa jika kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, karena keduanya berlawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita ini hidup sederhananya ya, kalau misalkan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti melakukan kehendak Allah dan kita pasti tidak akan menuruti keinginan daging, hawa nafsu kita. Dan begitu pula sebaliknya, jikalau hidup kita ini masih melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya menuruti hawa nafsu kedagingan kita, maka tentu saja tidak mungkin kita memiliki hidup yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan kita dipimpin oleh kedagingan kita sendiri. Di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa keduanya itu bertentangan dan tidak mungkin berjalan bersama-sama, dipimpin oleh Roh Kudus tapi masih melakukan kecemaran, masih punya kedengkian, kemabukan, mementingkan diri sendiri, perselisihan, iri hati dan yang lain sebagainya. Maka dari itu di ayat yang ke-19 sampai 21 Paulus itu menjabarkan contoh-contoh perbuatan yang didasari oleh kedagingan. Lalu dia membandingkannya dengan ayat yang ke-22 dan 23. Bagaimana buah roh, ya, atau buah yang akan kita hasilkan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tapi sebagai manusia berdosa, tentunya kita tuh pasti masih punya kedagingan. Kita masih punya keinginan di dalam diri kita yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, maka dari itu di ayat yang ke-17b itu Paulus itu mengatakan bahwa kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, maksudnya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kedagingan kita tuh sebenarnya menghendaki hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa tentunya. Akan tetapi jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan melakukan itu yang kita kehendaki atau kedagingan kita, atau hal-hal yang ya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita melihat natur manusia berdosa kita, pasti manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Karena dosa sudah membuat manusia mengalami kerusakan total atau total depravity, sehingga apa yang diinginkan manusia itu berasal dari kedagingannya. Ya, contoh-contohnya kita baca di ayat 19-21 dan saya yakin masih banyak lagi yang mungkin juga kita lakukan sampai hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah satu perjuangan untuk melawan keinginan daging.
ketika kita mau menaati kehendak Allah, kita menyadari bahwa hal itu tidak mudah, bukan? Karena kita sedang berjuang, karena keinginan kita maunya ke kiri, tapi kita tahu kita harus ke kanan, seperti itu. Bertolak belakang, tidak bisa sama-sama lurus ke depan, cari jalan tengah, tidak bisa seperti itu. Nah, jika saya menggambarkan dengan kartun, ini adalah karakter di sebuah film animasi yang namanya, judul filmnya Despicable Me, ya pasti mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil pasti pernah nonton gitu ya. Nah, di salah satu filmnya ini ada karakter minion, ini ada dua. Ada minion yang baik, yang kulitnya kuning, dan ada minion yang jahat, yang kulitnya ungu. Nah, dari penggambaran dua karakter ini mungkin animatornya sengaja gitu ya, memberikan penampilan kalau misalkan minion yang jahat itu tuh, wah ya yang menyeramkan gitu ya, yang kulitnya ungu. Terus kalau misalkan kita lihat di dalam filmnya itu dia tindakannya tuh destruktif. Berbeda dengan minion yang baik, yang ya mereka lucu-lucu gitu ya. Nah, ini adalah satu penggambaran yang mungkin bisa saya gambarkan bagaimana berbedanya keinginan roh dan keinginan daging. Jadi tidak mungkin kalau tidak mungkin nyaru gitu kalau bahasa Jawa gitu ya. Gak mungkin salah lihat, kita gak mungkin gak bisa membedakan antara keinginan roh dan keinginan daging, seperti itu. Nah, ketika kita menjalani kehidupan kita harus sadar bahwa apakah yang kita lakukan itu kehendak Allah atau bukan, atau kedagingan kita. Sebagai orang Kristen kita sadar bahwa tentunya kita kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka dari itu kita perlu untuk tunduk pada kehendak Allah. Dan tidak bisa kayak, oh saya menuruti kehendak Allah, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk memuaskan keinginan daging. Nah, itu tidak bisa seperti itu, karena sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berlawanan. Demikian pula juga dengan ketika kita mengemudikan mobil dengan autopilot, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kita mengemudikan mobil dengan autopilot, kita mau pergi ke suatu tempat di mana kita pas ada fitur untuk memasukkan, oh tempatnya di sini, location ya, mungkin pakai Google Maps seperti itu. Lalu sistem mobil itu akan mengarahkan, oh dari sini harus lurus, lalu ada perempatan belok ke kanan, lalu nanti lurus lagi, lalu belok ke kiri, seperti itu contohnya. Akan tetapi ketika misalkan kita membawa mobil tersebut, sistem navigasinya sudah mengarahkan di perempatan ini nanti belok ke kanan ya. Tapi kita membelokkan setir ke arah kiri, berlawanan. Kemudian sama sistemnya disuruh putar balik, tapi kita tetap tancap gas lurus terus gitu ya. Berarti kan kita tidak akan sampai ke tujuan. Dan juga itu artinya bahwa ya udah kita nyetir sendiri dong tanpa dipimpin atau dikendalikan mobil kita itu oleh autopilot tersebut. Nah, dengan demikian ya tentunya ya sama saja, berarti fitur autopilot itu tidak mengendalikan mobil itu. Dan juga kita ya tentunya mungkin tidak akan sampai ke tujuan, atau mungkin sampai ke tujuannya ya nanti muter-muter dulu karena setirnya kita belokkan sesuai dengan yang kita mau aja, tapi tidak mengikuti arahan dari navigasi mobil tersebut. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita ini dengan mudah dapat mencari tahu gitu ya. Nah, apakah kehidupan kita ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus ataukah belum? Caranya ya dengan kita melihat apakah keputusan-keputusan yang kita ambil atau apakah yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, itu adalah hal-hal yang menuruti keinginan daging atau keinginan Roh Kudus. Maka ini sebuah pertanyaan yang menjadi introspeksi bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Jika kita mungkin hidup melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri saja atau hanya memenuhi keinginan daging kita, ya artinya yang mengemudikan hidup kita adalah kedagingan kita dan bukannya Roh Kudus. Sedangkan kita tahu bagaimana keinginan daging itu hanya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Maka dari itu jika pada hari ini kita menyadari bahwa ya kita masih banyak kekurangan, mari kita memohon Allah Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memimpin hidup kita dan memampukan kita untuk hidup menghasilkan buah roh itu di dalam diri kita, di dalam perbuatan kita, di dalam apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Poin yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus, artinya adalah penyerahan diri secara aktif. Untuk melakukan kehendak Allah, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kecenderungan kita sebagai manusia berdosa adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka kita perlu untuk dengan kesadaran penuh kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut lagi di ayat yang ke-18, bagaimana kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak akan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya ya kalau saya ibaratkan dengan mengemudikan mobil, ya artinya yang mengemudikan setir itu kita serahkan kepada Roh Kudus. Jadi kita bukan sedang berusaha untuk menggenggam erat setir itu untuk kita kendalikan sendiri. Dan kita menyetir hidup kita sesuai dengan keinginan kita atau kemauan kita atau apa yang kita anggap wah ini paling baik, saya mau ke sana aja, seperti itu. Memang melakukannya tidak semudah itu, bukan? Melakukannya itu tidak mudah karena ada kecenderungan di dalam diri manusia untuk merasa tahu apa yang terbaik buat dirinya, kemudian saya tahu saya harus melakukan ini dan ini di dalam hidup saya. Akan tetapi kita ini manusia, Bapak Ibu Saudara, kita kita sangat mungkin untuk bisa melakukan kesalahan. Maka ketika kita menganggap bahwa kita yang paling tahu dengan hidup kita sendiri, kita mau ke sini, kita memimpin hidup kita sendiri. Padahal kita aja nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau bahkan siang hari ini. Akan tetapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, yang memimpin hidup kita adalah pribadi Allah yang Maha Tahu, yang juga Ia mengasihi kita, yang memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, bagi diri kita maupun bagi tujuannya untuk kita di dalam dunia ini. Kesulitan yang kedua untuk menyerahkan diri, saya yakin adalah ya karena keinginan daging kita itu begitu kuat, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu di ayat yang ke-24, Paulus mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah sesuatu yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, ketika kita bertobat dan kita lahir baru, kita harus ada satu perubahan dari kehidupan kita yang lama, dari dosa-dosa kita, dari kehidupan kita yang menuruti keinginan daging, menjadi kehidupan yang menuruti keinginan Roh. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu dituliskan Paulus itu harus disalibkan atau dimatikan. Dan ini pasti akan terus berlangsung selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak bukan cuma kita matiin saklar gitu ya, sekali kita off gitu, terus dia nggak akan nyala lagi gitu, tapi bukan seperti itu. Tapi untuk mematikan keinginan daging, ini adalah perjuangan seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena ya kita masih hidup di dalam daging, jadi masih ada kedagingan kita tuh yang ingin maunya menuruti keinginan daging gitu ya, yang hanya maunya menyenangkan diri sendiri, hanya maunya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ini adalah hidup yang harus kita jalani dengan kita sadar, oh iya, saya harus menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya tidak bisa hanya hidup untuk memuaskan diri saya. Saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan,
sesuai dengan pimpinan Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sulit tapi bukan mustahil. Karena sesungguhnya kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita itu tidak lagi ada di dalam perhambaan akan dosa. Paulus juga banyak membahas tentang perhambaan di dalam kitab Galatia, yang menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ya kita sudah tidak lagi dibelenggu atau diperhamba oleh dosa-dosa kita. Sehingga itu bukan satu hal yang mustahil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah satu perjuangan yang mungkin dan sangat bisa untuk kita lakukan bersama dengan pimpinan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi tentunya ini harus kita ingat bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan kita berjuang segenap kekuatan kita untuk melawan dosa. Kita nggak bisa kalau dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu Allah Roh Kudus untuk menolong kita. Dan hukuman dosa kita dan belenggu dosa itu sudah dipatahkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara sekalian dan dosa saya juga. Kita kembali kepada mobil dengan fitur autopilot gitu ya. Nah, jika orang yang membeli mobil dengan fitur autopilot gitu ya, ini dia pasti akan menyadari bahwa fitur ini canggih, fitur ini sudah dites berkali-kali oleh para ilmuwannya, sehingga ya udah ketika fitur ini digunakan di dalam mobilnya, dia tidak akan kayak tetap pegang setir seperti itu. Dia percaya bahwa fitur autopilot ini bisa mengemudikan mobil dengan baik, dengan aman, sudah teruji, dan tidak akan membawa ke dalam kecelakaan lalu lintas, ataupun mobilnya tidak akan goyang-goyang sendiri gitu ya, karena fiturnya tidak teruji. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk membeli mobil dengan fitur autopilot gitu ya, seandainya, akan tetapi Bapak Ibu Saudara tidak percaya pada fitur autopilot tersebut. Jadi fiturnya sudah dinyalakan, dari sini kita mau pergi ke suatu tempat. Akan tetapi ya ini fiturnya sudah berjalan, udah bisa jalan sendiri, tapi Bapak Ibu Saudara masih pegang setirnya erat-erat, masih kendalikan sendiri, dan bahkan tanpa diinjak pedal gasnya juga sebenarnya sudah jalan kan ya, tapi kita masih tetap injak, kita ngerem, takut gitu ya. Takut kalau misalkan fitur autopilot ini kenapa atau nggak percaya, sederhananya seperti itu, untuk membawa kita sampai ke tujuan. Nah, jika seperti itu maka ya sama saja fitur autopilot itu tidak berfungsi, bukan? Jadi sama saja kayak ya udah kayak nyetir mobil sendiri yang manual yang biasanya gitu, tanpa kecanggihan teknologi ini. Dan juga ketika fitur autopilot itu ada tapi kita masih nyetir sendiri, ya berarti kan itu juga ya balik lagi kendalinya ada pada orang yang menyetir, bukan pada fitur tersebut. Jadi ya fiturnya juga jadi sia-sia seperti itu. Dan bahkan kalau orang-orang yang menyetir itu mereka bisa ya udah sambil melakukan hal yang lain, mungkin sambil dikit-dikit ambil minum gitu ya, atau mungkin sambil telepon mungkin bisa ya. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menyetir mobil dengan fitur autopilot, tapi saya membayangkan jika ada kesempatan mungkin orang bisa menyetir mobil dengan fitur autopilot ini, ya udah tinggal santai lah gitu, tidak perlu terlalu tegang menyetir mobil seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tapi kita tidak percaya dengan pimpinan Allah. Dan bahkan kita masih dengan erat, kita mau mengatur hidup dan memimpin hidup kita menurut jalan pikiran kita sendiri. Dan juga kita tidak bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita masih melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita, kedagingan kita. Maka dari itu kita hari ini diingatkan untuk sebagai orang yang percaya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu menyalipkan keinginan daging kita. Karena kita sudah tahu bahwa itu jelas-jelas berlawanan
Dan kita tidak mungkin hidup menyenangkan hati Tuhan jika kita masih menyenangkan diri kita sendiri, melakukan hal-hal berdosa yang membuat tentunya hati Tuhan sedih. Dengan memberi diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Allah Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, dan bukan mengandalkan kekuatan dan keinginan pribadi kita. Tentunya berbeda dengan fitur autopilot yang meskipun secanggih ini Bapak Ibu Saudara, ini masih buatan tangan manusia yang mungkin saja bisa error suatu hari nanti, atau mungkin bisa rusak dan kemudian juga bisa nyerempet mobil lain ya atau sebagaimana. Nah, tapi ketika kita mempercayakan hidup kita pada Allah Roh Kudus, kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, kepada pribadi Allah yang sungguh-sungguh tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan pribadi Allah yang tidak mungkin salah, yang tentunya Ia yang memimpin hidup kita adalah setia dan juga Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentunya masih nyambung dengan menyetir mobil fitur autopilot ini. Ya, memang tidak disarankan untuk ketika mobilnya jalan sendiri kita tertidur. Nah, ini menyambung kepada poin yang ketiga, yaitu ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita harus tetap ada kewaspadaan diri. Surat Galatia ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena jemaat Galatia ini mengalami satu distorsi gitu ya, mengalami satu gangguan, yaitu adanya guru-guru palsu yang menyebarkan Injil yang lain. Paulus ini di dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia tuh kecewa dan dengan geram dia mengekspresikannya, menyayangkan apa yang terjadi di Galatia. Karena jemaat-jemaat di sana setelah Paulus itu melayani di Galatia, Paulus pergi, tapi jemaatnya ini dengan mudah percaya pada pengajaran yang menyimpang yang beredar di sana. Mereka percaya pada Injil yang lain yang justru menyesatkan mereka. Adanya kemunculan guru-guru palsu yang menyebarkan Injil yang lain ini membuat mereka tuh jadi, oh iya ya, kayaknya anugerah aja nggak cukup deh, harus dengan menaati hukum Taurat, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika Paulus menulis surat Galatia ini, Paulus ingin kembali mengingatkan dan menyadarkan jemaat Galatia yang mungkin sudah agak-agak goyah imannya karena adanya pengajaran yang palsu ini, supaya jemaat ini kembali sadar, oh iya, ini tuh salah, ini tuh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus menyadari bahaya apabila jemaat-jemaat di Galatia ini terus-menerus mendengarkan pengajaran yang palsu dan kemudian mempercayainya. Bahayanya karena mereka jadi nggak percaya dengan Injil yang sebenarnya, karena yang mereka percayai adalah Injil yang salah, Injil yang lain, atau pengajaran-pengajaran yang palsu, yang menyimpang. Dan pengajaran ini bukan berasal dari orang yang antah berantah datang dari mana, tapi dituliskan bahwa guru-guru palsu itu ada di tengah-tengah mereka. Maka dari itu jemaat Galatia ini diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kamu tuh harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang salah, yang membuat kamu menyimpang dari pengajaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengemudikan mobil dengan fitur autopilot, ya ini gambar ilustrasinya adalah, wah enak ya kalau gitu, jadi pengen beli mobil ada fitur autopilotnya karena bisa tidur gitu ya. Atau orang-orang yang tidak bisa menyetir tapi mau punya mobil bisa beli mobil ini, seperti itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika orang punya mobil autopilot, orang itu pasrah begitu saja dan dia tidak peduli dengan apapun. Ya udah saya tidur aja, bukan seperti itu. Ya, karena ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan teknologi di perusahaan
Tesla, ya, salah satu perusahaan mobil yang mengembangkan fitur autopilot ini, mereka pun tetap menyarankan untuk para pengemudinya itu nggak boleh tidur, ataupun dia nggak boleh terus dari kursi pengemudi ntar pindah ke belakang, tidak boleh seperti itu. Bahkan para pengemudinya pun harus tetap awas. Karena kenapa? Karena bisa saja, ya namanya sistem, bisa saja terjadi error. Dan jika terjadi error, itu sang pengemudi bisa dengan cepat untuk mengambil kemudi. Jadi terhindarkan dari kecelakaan lalu lintas yang mungkin bisa terjadi jika terjadi kesalahan teknis pada mobil tersebut. Maka dengan kewaspadaan sang pengemudi, ya kecelakaan lalu lintas bisa dihindarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian pula juga dengan ketika kita menjalani hidup ini sebagai orang Kristen. Kita menyadari bahwa ketika kita menjalani hidup ini, banyak hal yang bisa terjadi. Seringkali kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, iblis itu pasti tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, iblis itu akan dengan semakin giat untuk membuat kita itu gagal dan kembali melakukan keinginan daging kita. Dan hal ini memerlukan kewaspadaan di dalam diri kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, harus ada kewaspadaan di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita memiliki kewaspadaan diri di dalam hidup kita, kita pasti sadar bahwa saya nggak bisa sendiri. Saya harus terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita juga harus menyalipkan keinginan daging kita. Jadi ketika kita waspada Bapak Ibu Saudara, kita sadar, dan sadarnya tiap hari, itu kita bisa menyadari jika ada rambu-rambu atau tanda-tanda, wah kita sudah mulai menyimpang ini. Kita sudah mulai kompromi dengan keinginan daging kita. Kita harus waspada dengan hal apapun Bapak Ibu Saudara, karena iblis bisa menggunakan hal apapun untuk mengecoh kita, untuk membuat kita gagal, untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa lagi. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui mungkin sebuah titik kelemahan, atau di mana, atau apa yang begitu sulit untuk kita lepaskan, atau sampai hari ini pun sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, sangat sulit untuk melepaskan apa yang kita sukai tapi Tuhan tidak suka. Begitu banyak orang Kristen di seluruh dunia yang mungkin sedihnya harus saya katakan bukan hanya anak-anak muda, ya, apalagi anak-anak muda, apalagi anak kecil, ya, sudah kecanduan pada pornografi. Ataupun ya anak-anak muda sekarang banyak yang kecanduan kepada obat-obatan terlarang, kepada hal-hal yang lain. Tapi ada juga orang-orang yang tidak kecanduan pada pornografi. Dia bisa dengan mudah untuk mengesampingkan jika ada kesempatan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas tersebut. Akan tetapi dia begitu lemah ketika ditawari uang yang dihasilkan dari cara yang tidak pantas, dari menipu, dari korupsi, dan sebagaimana. Masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, titik-titik kelemahan manusia yang sangat mungkin kita jatuh ke dalamnya ketika kita tidak waspada dan ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka hari ini juga kita mungkin bisa memikirkan, wah apa ya yang menjadi kelemahan saya? Apakah saya begitu mudah iri hati kepada kesuksesan orang lain sementara saya tidak sukses? Ataupun saya begitu mudah menyombongkan diri saya karena saya terlalu sukses. Contohnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu dengan menyadari di mana sih kita itu sering jatuh dalam dosa, kita bisa benar-benar memohon Roh Kudus untuk menjauhkan kita, dan kita pun juga menjauhkan diri kita dari godaan-godaan untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita harus terus waspada dan memohon pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menutup perenungan firman Tuhan ini, saya akan memberikan sebuah cerita analogi.
Nah, saya akan menceritakan mungkin ini juga dialami oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Ketika kita kuliah di seminari, ada satu warna di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita hidup berasrama. Nah, masih segar di ingatan saya kehidupan saya di asrama, karena saya kan baru saja menyelesaikan kuliah saya di STT Saat Malang. Nah, sebelum kami ini untuk pelayanan praktek 1 tahun, kami harus tinggal di asrama selama kami berkuliah. Berarti saya karena dipotong dengan pemulangan waktu corona, waktu pandemi, ya berarti sekitar 7 semester lebih atau 3,5 tahun lebih gitu saya hidup di asrama. Para penghuni asrama, apalagi asrama putri, itu ini yang saya alami di asrama saya. Kami itu identik dengan punya peraturan yang sangat banyak. Peraturan mengenai kebersihan lingkungan asrama, peraturan mengenai bagaimana menggunakan fasilitas bersama, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh ditaruh di kulkas, seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita mau membersihkan lorong dan sebagaimana, itu tuh semua ada ditulis di dalam peraturan asrama, Bapak Ibu Saudara. Dan juga banyak sekali hal-hal yang dibuat peraturannya. Nah, peraturan yang banyak ini tentunya dibuat dengan satu tujuan yang baik, yaitu untuk kita hidup di dalam satu keteraturan dan kenyamanan bersama-sama. Terlebih di dalam peraturan-peraturan tentang menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan ruang yang kita pakai bersama-sama. Itu sangat penting, karena kalau misalkan peraturan itu tidak dijalankan, ya tentu lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang kurang bersih, dan juga itu tidak sehat, dan juga tidak nyaman dipandang, dan juga ketika kita hidup di dalamnya, kita tidak akan betah, mungkin seperti itu. Tentunya yang bersih akan lebih baik. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, dari saya semester 1 sampai saya semester 7 dan semester 8, ini setiap kali kami tuh setiap semester ada sebuah pertemuan. Pertemuannya dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama. Salah satu bagian dari pertemuan ini selain persekutuan adalah untuk membahas peraturan ini. Kemudian peraturan ini, apalagi yang penting-penting itu ditekankan, dibacakan kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian setelah selesai pertemuan itu, peraturan yang sangat banyak ini diketik, lalu soft copy itu dikirim ke dalam grup ataupun dia dikirim ke handphone setiap kami gitu ya, supaya kami download, supaya kami baca sendiri. Dan kemudian kami tahu, oh seperti itu peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak hanya itu, peraturannya pun juga di-print dan ditempel, di-print beberapa kali dan ditempel di titik-titik di gedung asrama, supaya setiap penghuni asrama tuh dengan pasti udah tahu, oh peraturannya seperti ini, harus membersihkan ini, tidak boleh menaruh ini, supaya bersih, supaya nyaman dan enak gitu ya asramanya. Akan tetapi keteraturan dan kebersihan yang ingin dicapai itu tidak akan terjadi jika ada penghuni asrama yang tidak melakukannya. Jika ada penghuni asrama yang tidak menjaga kebersihan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Dan itu tentunya menjadi sebuah hal yang sangat tidak kita inginkan di dalam asrama. Maka dari itu kita memastikan semuanya tuh tahu, makanya peraturannya ditempel di mana-mana, dibacakan setiap semester, supaya semua orang tahu dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, jika ada penghuni asrama yang tahu tapi tidak melakukannya dan tetap membuat kegaduhan, itu kan pasti tentunya tidak menyenangkan, bukan? Maka dari itu mengetahui dan menaatinya itu adalah sebuah kesatuan. Demikian pula juga dengan kita mengetahui kehendak Allah dan menaatinya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita, ya kita perlu juga ketika kita tahu, kita taat. Untuk apa kita tahu tapi kita tidak taat? Kita sama saja seperti orang-orang tidak percaya yang tidak tahu kehendak Allah lalu tidak melakukannya. Akan tetapi Allah rindu untuk kita taat dan dengan setia melakukan kehendaknya. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 bulan, tapi sampai akhir kehidupan kita kelak. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk memimpin hidup kita agar dapat setia melakukan kehendak-Nya sampai kita dipanggil Tuhan.
Sekian pemberitaan firman Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bagaimana Engkau rindu setiap kami, anak-anak-Mu, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa melawan, mematikan kedagingan kami dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kiranya kami bukan hanya mengetahuinya, tapi kami setia menaatinya sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, menghibur, dan menegur setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.